Hai Oji Friends, ketemu lagi sama kita nih, Auto Gears Channel. Kali ini kita kedatangan motor yang lucu-lucu, tapi adventure. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut, jangan lupa dong di like, di subscribe YouTube channel ini. Terus kalau yang mau komen silahkan. Oh ya, kita juga ada website autogears.com. Terus jangan lupa dikunjungi juga tuh sosmed kita, ada di mana-mana gitu kan. Di sini kali, gue nggak tahu. Nah, kembali lagi. Hari ini hari yang mantap. Kenapa? Kita ada datangan motor ini nih. Coba dilihat. Tuh, motor apa ini? Coba. Ada tuh tulisannya tuh. Honda CT 125. Ini motor sebetulnya turunannya dari C70, C series lah, Cup series. Cuman dia memang dari pabrikan, dari tahun berapa? 64 kalau nggak salah. Itu udah ada tipe ini, tipe adventure-nya lah kalau zaman sekarang disebutnya gitu. Cuman kita nyebutnya tipe trail-nya lah, kurang lebih. Nah, ini motor kita dapat boleh pinjem untuk review dari yang punya. Tapi kita ada yang mewakili nih. Kita panggil aja sohib kita, Om Erik gitu. Om. Halo Om. Kabar Om? Sehat, Gua sehat, motos sehat. lo begini. Iya. Aduh. Kurang briefing tadi. Kurang briefing. Gimana? Kan yang kebanyakan tuh biasanya C70 ya. Ataupun betul. ya Cup series lah. Cup series. Sampai ke Grand Astrea dan yang lain-lain yang sekarang lagi booming juga itu. Nah, tapi banyak orang yang sebetulnya kenapa sih ini dari dulu nggak masuk populer sini. dan nggak masuk sini gitu. Iya. Baru sekarang inilah. Iya. 3 tahun terakhir. Sebenarnya kan kalau kayaknya Honda tuh tahu ya di seri Cup-nya dia punya mesin yang indestructible gitu ya. Yoi. Mesinnya lo hajar, lo pakai kayak apa, besok lo nyalain nyala. Makanya kayaknya dia bikin tipe yang CT ini. Wah. Gua nggak tahu sih CT ini singkatannya apa ya. Cuman gua Cross trail mungkin nggak tahu. kemungkinan besar itu sih cross trail ya. Ya kalau di Jepang sebenarnya ada seri yang di antara ini Om. Oh, apa Antara Cup sama CT. Bentley bukan? Kalau nggak salah dia tipenya CC 110. Dia modelnya nggak se-adventure ini, cuman nggak sekota Cup. Jadi diantaranya itu CC 110 gitu. Jadi kalau di luar itu kan ada istilah moped ya. Moped ya. Moped. Betul. Bahkan ada juga moped army. Betul. Gitu kan. Ini masuk kategori hitungannya kalau di luar disebutnya moped. Tapi karena di sana juga banyak banget yang pakai Cup series tuh C70, tapi mereka pengen jalan-jalan ke gunung dan lain-lain ya. Akhirnya ya untuk menjawab itu keluarlah tipe ini. Ya. Yang cross country atau adventure ini. Betul. Gitu. Sebetulnya awalnya itu bebek, kita sebutnya bebek gitu kan. Bebek ya karena basisnya rangka, mesin semua sama. Sama semua Ada ya, yang cuman beda. bedanya mungkin bisa lihat di footage knalpotnya pakai model trail, Ya. scrambler lah ya. Hitungannya scrambler karena naik ke atas ya. Iya, gitu. Cuman menarik nih Om, gue sebagai orang yang sebenarnya nggak terlalu suka motor trail gitu Motor kan. trail, Tapi iya. tapi gue suka Cup, Betul. ya kan. Begitu ngeliat ini, kayaknya menarik nih, gitu kan. Iya. Menarik nih ada Cup tapi yang bisa buat adventure. Betul. Masalahnya satu, harganya berapa Om? Harganya kayak tahun 2000 berapa ya? 19 kalau nggak salah ya. Dia baru keluar tuh 70-an. 70-an tuh. 70-an. Nggak sih ya. 70-an. Sekarang sih kayaknya kalau lo beli baru dari dealer udah di 80. Gila. Karena ini juga masih CBU ya. CBU. Thailand. Mungkin itu juga ngasih peran tuh harganya jadi naik tinggi kan. Bea cukai dan lain-lain ya. Dan gitu. si Honda pinter juga kan, dia masukin ini barengan sama Dax, barengan sama Monkey, yang mana semuanya 125 basis mesinnya sama semua. Dan itu semua mereka udah upgrade ke 125 ya. 125. Tadinya kan Betul. CC kecil semua tuh. Iya. Ada juga kan cup. Iya. Cup yang baru kan Cup yang baru 125 juga. 125 tapi bentuknya lebih yang buat
perkotaan. Iya. Dan tetap kelihatan stylish gitu. Betul, tetap Peleknya stylish. juga udah yang palang gitu ya. Iya, pelek palang. Ya dia mempertahankan mesin 125-nya yang udah dipakai kalau di Indonesia banyak apa Supra, Kirana, itu kan mesin yang udah puluhan tahun ya. Iya. Puluhan tahun, spare part gampang, segala macemnya. Jadi ya dijebolin lah, ditaruh di motor-motor legendanya dia, dijual mahal deh. Itulah maksud gue, kenapa sih nggak dibikin di sini aja gitu biar bisa lebih terjangkau. Toh juga waktu yang Cup dulu, yang dulu itu kan semua udah ya kita sebutnya rakitan atau assembly udah sini. rakitan sini. Jadi harganya terjangkau. Betul. Gitu kan? Karena ini di luaran tuh motor yang sangat umum karena juga selain legendaris ya. Betul. Itu juga dia teruji ketahanannya. Itu tuh. Motor yang paling kalau menurut ada Jeremy Clarkson terus si Hammond sama James May kan nyoba tuh waktu itu. Iya. Di Vietnam ya? Gue lupa di mana, tapi itu indestructible. Jadi udah dijatuhin segala macam itu kuat banget. Ya sekalian aja adventure sekalian gitu. Betul. Benar. Gue malah ngeliat kemarin ada vlogger dia keliling dari Inggris atau UK ke Thailand, balik lagi pakainya ini CT series. Gue nggak tahu yang 125 atau 100 nggak tahu. Ya sebenarnya balik lagi karena ini mesinnya reliable dan sangat simple. Orang tuh pede bawa ini kemana-mana karena hampir semua bengkel pasti bisa ngerjain. Yes. Karena kalau lo naik motor yang gede-gede gitu, Afrika Twin atau apa, belum tentu lo kemana-mana bingung, ujung-ujungnya towing. Kalau ini kan enak nih. Betul. Semua orang tahu lah ngebongkar mesin 125 mah. Sekarang kita ngebahas yang perintilannya nih Om. Betul. Perintilannya udah lumayan banyak nih. Lumayan banyak banget. Motor ini. Gue kasih tahu yang punya namanya Om Ari. Oke, Om Ari makasih banget udah mau di-review. Iya, ini tahun 2023. Tahun 2023. Dan dia terakhir baru dipakai ke Sulawesi. Makanya jauh juga ya? Jauh, makanya perintilannya dikomplitin. Yoi. Oke. Ini apa nih Om? Nah, ngomong-ngomong. Kalau ini tangki cadangan. Cadangan. Gua nggak tahu sih, dia kan tangkinya di bawah jok ya. Gua nggak tahu gedenya seberapa. Mungkin kalau tebakan gua mungkin antara 4 sampai 5 ya, 5 liter. Kalau buat jalan, walaupun ini irit, nih iritnya bisa, coba lo tebak deh, iritnya berapa ya? 127. Enggak dong, naikin lagi. 128. Enggak sekecil itu dong naiknya. 130. Nah, udah kelamaan Om ya. 160 bisa Om. Oh. Dalam kota sih mungkin normal 150-an kali ya. Cuman kalau udah luar kota tembus 160. 160. Karena mesinnya juga udah injeksi kan. Iya. Gitu. Jadi ya dia mungkin buat jaga-jaga jalan jauh ya dia bawa tangki cadangan. Ya, dan ini khusus nih udah ada locknya ya. Locknya. Jadi kalau mau buka lo mesti pakai kunci, buka ini dibuka dulu baru cabut. Tuang. Aman jadi ya. Iya, ini kurang lebih berapa ya? 3 liter. 3 liter. 3 liter. Dia bawa tangki cadangan 3 liter. Tuh, udah aman juga. Apa namanya? Jadi orang nggak main asal buka, ada yang iseng-iseng naruh apa gitu. Iya, udah di lock gitu kuncinya. Jadi aman. Terus ini apa nih Om? Ini buat kamera. Dibilang top case kali ya hitungannya. Ya ini sebenarnya buat barang-barang dia aja sih. Barang-barangnya. Wih, dalamnya lihat dong. Udah pakai kulit-kulit. Yoi. Mungkin tebakan gue nih buat elektronik kali ya. Dia kan kayaknya lumayan juga nge-vlog ya dia. Atau bikin video-video lah. Mungkin dia buat naruh drone kah, untuk buat naruh kamera di sini. Aman. Kunci tinggal. Karena penting yang bisa dikunci kan kalau lu lagi jalan jauh, kalau lu mampir kayak warung terus warung pinggir jalan, lo kunci-kunciin lo ke WC gitu kan lo tinggal nih semua. Iya, ada yang megang-megang, ada apa. Aman. Kalau semua dikunci enak ditinggalnya. Oh iya, ini ada tatakan kamera ya? Iya, ini tinggal 360 jadi. Gokil nih si Om nih. Iya nih, Om Ari udah dipikirin sampai sini loh. Yoi. Gila. Nah nih, apa lagi? Ini gua ada nih di motor gua. Sideback. Iya. Kalau ini mah gua tau lah. Sideback. Ya. Oke. Ini ada sidebacknya nih, tapi canggihnya dia sidebacknya yang pakai kunci, nggak kayak model Aing. Iya. Aing mah tinggal buka-buka aja, orang naruh apa juga nggak tahu. Nah berarti kalau ini dia ada tambahan side tracknya nih Om. Karena kalau aslinya dia cuma dapat tatakan ini doang. Tatakan ini nih. Tatakannya. Ini ada side tracknya, terus ini bisa naruh minuman juga kali ya? Kalau dia aus gitu? Iya, mungkin biasanya toolkit kali ya. Oh, toolkit. Terus minuman. Iya. Peminum sampai gitu. Okay. Nah, ini kan tahun 2023 ya. Ya. 2023 nih sebenarnya udah facelift.
Sebelumnya kayak gimana? Kalau yang sebelumnya bentuknya gini-gini aja. Iya bener. Apa ini facelift? Secara bentuk mirip banget. Apa mirip yang banget. Nanti lo ketawa nih kalau gue kasih tahu. Iya. Yang sebelum facelift ini warna merah. Si anjing. Iya, ini warna Si merah. anjing. Terus apa lagi ya? Ini speedometer. Speedometer mirip Tetep. sama. Setahu gue sih itu warna merah. Terus ada bedanya di sini nih, crankcase-nya nih. Oh. Desainnya beda. Oke. Ini lebih kekinian, lebih modern ya. Betul. Terus kalau si catnya si mesin, itu kalau yang lama hitam atau sama ya? Sama. Yang beda ini om. Knalpot scrambler-nya, protektornya, aslinya warna silver. Titanium. Warna chrome gitu lah. Ini dicat hitam biar lebih matching kali ya. Selain itu juga berkesan lebih Gahar. Gahar. Ya. Apalagi tambahannya sih banyak nih si Omar ini. Ini ada box depan. Iya, dia ada box depan nih sama bracketnya ya. Bracketnya standar apa tuku maning? Dia nambah lagi nih yang ini nih om. Nih, yang ini dia nambah nih. Yang asli yang ini nih, yang buat lampu kan? Ini asli. Dia nambah lagi bracket buat Ini. box lagi di depan kecil, nambah bracket lagi buat ini reflektor. Oh, ini ya. Sama ini. Capnya Honda ADV. Betul. Oh, tambahannya. Ada Lampu. lagi tambahan lampu buat jalan jauh kalau malam ya. Oh, ini udah nggak standar nih pas ini? Udah nggak standar. Oke. Ini tambahan lampu jauh. Terus lampunya dia kan udah model apa nih? Udah model LED gini ya? Ini Iya. yang dulu nggak kayak gini dong? Yang sebelum ini, yang sebelum facelift? Apa kayak gini? Kayaknya udah gini deh. Oh, Kayaknya udah gini. oke. Nah, ini Apa bedanya sama C70. Oh iya. Nih. Dia pakai forknya udah pakai apa nih? Upside down, sebenarnya Bukan. forknya sama. Ini masih teleskopik. teleskopik, Teleskopik biasa, cuman buat demi agak lebih kelihatan adventure, adventure, jadi pakai dipakein Cover ini. cover ini nih. oh. Kalau si Kodok. C70 dia modelnya nggak kayak gini. Enggak. Modelnya klasik. 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 Dia kan pakai yang ke depan kan, gini. Ini remnya. Iya. Gue sering ya punya gue kan yang jadul punya ya. Betul. Jadi suka nge-shot kalau Nah. ngerem depan. Dan dia CT juga udah ABS om. ABS masih single channel yang depan doang. Ininya juga pakai apa? Nissin 2 piston. Nah, ada yang menarik juga nih Om. Apa lagi? Gue juga baru tahu nih. Ini kenapa jari-jarinya di depan ya? Nah, coba sini Om. Om kameramen. Nah, Ini dia ganti velg nih. jari-jarinya di luar Om. Iya. Biasanya dipakai di moge om. Kayak di Nah. GS kayak gini nih. Tapi GS ini kan udah bukan begini. moge. Betul. Jadi berarti ini udah bisa tubeless tuh kan? Ini tubeless. Tuh. Tubeless. Orang biasanya ngeganti pakai yang jari-jari keluar begini untuk ngejar tubelessnya di belakang. Nah, Jadi lebih aman kan kalau buat Aman. jalan jauh. ini standarnya begini. Enggak, standarnya Oh, kayak depan. gantian. Ini ganti Ganti. nih. Ini ada mereknya apa sih? Virosi ya? Kalau nggak salah. Oke. Keren. Jadi emang ini motor udah disiapin buat adventure 80 juta plus semua perintilan tadi itu aksesoris kira-kira berapa ya? Ya, mungkin 90-an. Dibacain. Iya. Dan Anjir. standar Eropa. Oh iya. Pasti ada mata kucing. Ada mata kucing. Iya, ada mata kucing depan belakang. Itu. Seharusnya di depan juga ada tuh. ya, itu udah standarnya dia tuh. Karena kalau di Eropa kan safety-nya harus itu ya. Iya, ini diganti sama Iya, Lampu biasanya yang tembak. depan warnanya kuning ke orange-orangean, yang belakang warna merah. Gitu. Nih, tambahan lagi dia ada handguard. Ah, Nih handguard buat ya kalau lo Batu mungkin ya? masuk-masuk batu dan angin juga lumayan, hujan juga lumayan buat ngilangin. Buat Dia dapet sengaja pegel. milihnya yang nggak full nih. Kan ada juga yang full ya, yang ada Iya. tiangnya. Oh. Dia nggak. Sebenarnya di satu sisi kalau buat terabasan gitu ya, naik motor trail terabasan lebih enak pakai yang gini karena kalau yang apa ya, kalau yang ketutup lo kalau crash atau apa tangan lo ada yang kepelitak gini om, Oh, bisa nyangkut patah. soalnya. Iya, karena nggak bisa keluar kan. Oh. Jadi yang gini sebenarnya lebih, Lebih aman, aman. nih. Karena lo bisa langsung lepas aja kan. Wek, gitu. Pilihan yang cerdas. Pilihan cerdas. Oke. Ispion Apalagi? retro look, Retro emang look standar. tetap dipertahankan ya. Oke. Ini dia tambahan nih cover sen. Tadi Oh, nggak iya. ada covernya om. Tapi sana kayak gini juga. Sennya udah persis gini Oh, kotak. tinggal tambahin cover. Tambahin cover sama di belakang juga dia stop lampnya ditambahin cover gitu. Oke. Jadi emang kesannya laki banget ya kan? Iya bener-bener laki sih. Bedanya sama cup biasa ya, kalau cup biasa sering dipakai sama cewek juga. Bahkan itu sebenarnya lebih ke cewek, tapi
karena dia stylish, cowok-cowok juga banyak yang pakai. Betul. Ini ya gue bukannya gender sentris banget ya, tapi emang biasanya suka adventure tuh mayoritas, gue nggak bilang cewek enggak, ini mayoritas cowok, jadi laki banget. Iya. Dan kebetulan Om Erik ini suka traveling, suka adventure, jadi dia cukup ngerti pernak-pernik kegunaannya untuk apa dan lain-lain ya. Betul. Dan pengen juga, cuma harganya ya. Harganya hampir sama motor lau ya. Iya. Gila. Sama CRF 250 harganya udah mirip. Iya. Udah mirip. Sebenarnya kalau kayak di Thailand gitu banyak musuhnya Om, enak. Di Yamaha ngeluarin yang 115 ya kalau nggak salah, PG 115. Modelnya gini, bebek crossover. Suzuki juga punya Suzuki Raider crossover, modelnya gini. Di Thailand. Kawasaki juga. Kawasaki gua nggak tahu. Oh. Sampai Indonesia ini doang, main sendirian dia, makanya harganya senak udel. Dan laku lagi ya. Dan laku loh. Jadi ya buat APM ini juga salah satu alternatif sih kalau mau jualan di sini. Kayak begini tuh tetap ada yang cari gitu loh. Apalagi kalau udah rakitan sini ya. Jadi orang lebih banyak yang mau gitu. Ini sih kalau bayangan gue ya 30-40 aja. Banyak ya, rame ya. Rame. Yang beli yang di 80 sih sebel. Ya kan kalau tiba-tiba dia ngerakit sini kan yang beli ya kayak zaman Vespa lah. Iya. Ya kan LX gitu atau ET. LX lah ya. LX kan dulu masih di sana, tiba-tiba ada yang Vietnam. Agak gue masih Itali nih, ya nggak? Walaupun harganya setelah di sini aja nggak turun-turun. Gitu. Oke, ada lagi nggak Om? Yang unik-unik dari sini? Unik-unik sih sebenarnya cukup itu aja sih. Dia emang kayaknya yang diutamakan pertama udah pasti reliable. Udah nggak ada obatnya itu. Nggak ada lawannya lah ya. Udah nggak ada lawannya. Jadi beneran orang kalau beli motor ini udah nggak mikirin yang lain. Udah gas aja. Gitu. Oke. Jadi gitu Oji Friends. Motor legendaris, muka retro, tapi teknologi modern, dipakai buat adventure, buat traveling. Iya. Ini pas banget karena apa? Enteng ya kan? Iya. Nggak berat, terus juga spare part di mana-mana. Betul. Jadi aman gitu. Ya, spare part di mana-mana sih itu sih keunggulannya. Sama tampangnya ganteng gitu. Dan ganteng karena ya sebenarnya kan kadang-kadang gitu juga ya. Ganteng, mahal, nggak banyak orang pakai itu kan jadi kadang-kadang jadi pride ya. Pride. Gitu. Ya udah Om, lo mau nyobain ini? Mau dong. Oke. Bawa pulang ya. Ya lo yang ya udah kita mau dengerin Om Erik sama rasa-rasa naikin ini motor. Gimana Boleh. Om? Yuk kita putar-putar ya. Kita putar-putar. Keliling. Siap. Oke. Perfect. Ya. Halo Oji Friend. Sekarang udah nyobain Honda CT 125. Oke, asik banget sih. Ya kalau dari segi tampilannya sih emang dia modelnya adventure banget ya. Kalau teman-teman bisa lihat nih, kalau Jifren bisa lihat nih ya, apalagi ini si yang punya nih ownernya Om Ari juga emang make ini motor untuk jalan-jalan ya, jalan-jalan keliling terakhir ke Sulawesi. Jadi settingannya itu emang dibikin untuk memudahkan dia touring ya, gitu. Jadi bar buat handphone, segala macem nih buat kamera semuanya ada, gitu. Jadi emang ini udah tinggal gas aja sih kalau begini ya. Ya kalau rasanya sebenarnya sama kayak motor bebek pada umumnya ya, motor bebek 125 pada umumnya. Dia kan mesinnya juga sama, mirip banget sih sama kayak Supra X nih, Supra X 125 kalau dari karakter mesinnya. Terus apa lagi ya? Nah, yang paling membedakan dari CT ini adalah ininya nih, riding position. Ini riding positionnya sumpah enak banget. Lo kayak beneran kayak duduk aja, duduk di kursi gitu. Jadi kakinya tuh apa ya, ergonomisnya enak nih, kayak di kaki nih bentuknya kayak siku aja. Jadi puas gitu. Kayak gua rasa
jalan jauh ratusan kilometer pakai ini tuh baik-baik aja. Udah gitu stangnya kan dia tinggi ya, jadi enak, posisinya santai. Ini posisinya santai. Kalau trail kan dia agak naik gitu ya, ini enggak, ini santai. Terus yang paling menyenangkan lagi adalah ini ya sih, kursinya. Kursi ini joknya lebar dan empuk, busanya empuk, enak. Jadi bener sih ini. Jadi kalau ada orang pakai ini motor terus jalan-jalan keliling-keliling gitu ya, ini sih masuk akal sih emang karena enak. Aksesoris yang dipakai juga ini semua udah untuk menunjang jalan aja ya, menunjang touring. Ini udah ada handguard, lampu tambahan juga udah ada. Kalau impresinya selain untuk berkendara ya, mungkin yang akan teman-teman bingung adalah pertama kali ngelihat ya, karena ternyata ini dimensi motornya itu besar gitu. Dia kayaknya kaki-kakinya tuh keker gitu ya, apalagi ini peleknya udah diganti jadi lebih keker. Jadi kalau ngelihat tuh kayak sekilas kayak nggak motor, bukan motor 125. Nih kita coba ngelibas poldur, baik-baik aja sih. Ngelibas poldur baik, diajak berdiri juga masih enak. Ya masih enak. Ya bener, emang buat ketemu jalan rusak juga pede, karena masih diri, handlingnya masih enak. Walaupun mungkin kalau buat berdiri stangnya masih agak kerendahan sedikit ya. Ini dari tadi ada poldur, gua hajar-hajarin aja biar ngerasain. Yang membedakan adalah ini ya, karena ini kan velgnya dan bannya udah diganti yang lumayan lebar ya. Jadi iya, karena udah lebar jadi kelihatannya berat. Nah itu juga tuh, kalau teman-teman ngerasa oh Supra kan enteng ya, kalau ini enggak, ini berat. Ini cukup berat, kayak berapa beratnya, 120-130 kilo kali ya, karena dia banyak bar-bar begini kan. Dan itu karena berat, jadi sebenarnya lebih enak dipakai untuk ngebut ya. Jadi kalau untuk speeding enak juga nih dipakai ya, karena motornya berat jadi kesannya lebih jejak gitu. Polder gini sih dilibas sih enak ini. Yoi. Ini gue sendiri kan pakai CRF 250 ya, CRF 250L. Gue pengen banget sih ini, cuman emang harganya agak-agak nggak masuk akal di 80 juta gitu. Nah, ngehajar poldur tinggi kayak tadi juga ngerasanya aman aja, karena dia ground clearance-nya tinggi. Ini lumayan tinggi, apalagi ditambah joknya itu lebar ya. Jadi karena joknya lebar jadi harus agak ngangkang-ngangkang. Gue sih jijit sih ini jujur, walaupun jijitnya nggak sejijit CRF ya. Kalau CRF kan gue jinjit balet. Kalau ini enggak. Ini enak sih buat ngelibas poldur gini tuh, enak banget gitu teman-teman. Jadi paling itu aja sih ya, impresi gue sedikit yang bisa gue share ke OG friend. Jadi overall nih motor nggak mengecewakan lah ya, apalagi dengan untuk tujuannya kayak tadi ya, kalau kayak Omar itu dipakai buat touring jauh gitu sih, ini enak. Emang kecepatan bukan bukan keunggulannya dia, cuman dengan motor kayak gini sih gua rasa lu bisa dibawa kemana aja nih sama dia gitu. Enak sih, enak motornya dia. Oh iya, satu lagi tambahan, paling dia giginya kan dia ada 4 percepatan dan semuanya ke depan. Jadi kalau habis dari 4, kalau injak lagi muter ke 1. Gitu. Oke, gitu aja OG friend. Paling sekilas bukan review ya, riding impression dari bawa Honda CT ini. Buat kalian yang emang pengen touring, mau nyari yang motor yang agak-agak motor kecil, bosen sama motor gede, ini pilihan yang sangat menarik gitu. Yo G-Friends, itu tadi kita udah nyobain ini Honda CT125 Apache 125 sih. Rasanya kalau menurut tester kita katanya mantap, seperti hari yang mantap. Oke, jangan lupa
nonton video kita selanjutnya, di like video ini, di komen, di subscribe YouTube channel kita, kunjungin website kita di autogears.com, sama main-main lah di sosmed kita. Terus jangan lupa sekali lagi tonton video kita selanjutnya. Goodbye now.